Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ini. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Di halaman pertama surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pertanyaan. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Apakah ini bisa dipahami? Orang yang berlaku kasar itu tidak mendapat rahmat dari Allah. Oh iya, itu ayatnya sudah cetok. Jelas sekali bahwa orang yang berlaku lemah lembut baik dalam ucapan maupun perbuatan, orang itu jelas mendapatkan anugerah berupa rahmat dari Allah. Kosok balene wong sing kasar, baik ucapannya kasar, tindakannya kasar, itu dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Dan Nabi kita juga bersabda, Innallah rafiqun. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa. Dan Allah mencintai kelembutan. Berarti Allah tidak cinta dengan kekasaran, dengan hal-hal yang kasar. Allah tidak cinta. Karena Allah itu lembut dan Allah mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Allah akan memberikan sesuatu kepada kelembutan itu apa yang Allah tidak berikan kepada hal-hal yang kasar. Itu berupa rahmat. Jadi orang yang bersikap lemah lembut, dia mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang kasar, dia dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Rugi. Urip pisan kok dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, itu rugi hanya gara-gara berlaku kasar. Dan ini orang kasar itu seringkali kalau kita ingatkan, kita tegur, bergudul. Biasanya ngomong, ini wes gawan bayi. Saya begini ini sudah sejak dari lahir. Memang enek wong bayi lahir langsung nesu-nesu, ucapane kasar, memang ada? Enggak ada itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, terus dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, anugerah dari Allah terus turun pada kita, rubah sikapnya. Rubah sikapnya. Jangan lagi kasar. Lah untungnya kasar ya apa toh? Bahkan di ayat itu Allah jelaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jika kamu Muhammad bersikap keras lagi kasar hati, niscaya
sahabat-sahabatmu akan pergi dari sekelilingmu. Itu Nabi. Nabi saja jika sikap beliau kasar, kata Allah, Nabi akan ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Enggak apalagi kita. Kita Nabi bukan, Rasul apalagi jelas bukan, surganya belum jelas, hisab menegangkan, lah kok kasar. Katanya ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, katanya Rasulullah sebagai suri tauladan. Kalau memang suri tauladannya itu Rasulullah, Rasulullah itu berhati lembut, tidak kasar. Maka kita mengikuti Nabi itu bukan hanya mengikuti ilmu yang diwariskan oleh Nabi, tetapi selain mengikuti apa yang diwariskan oleh Nabi, kita ikuti akhlak beliau. Sebagai umat Nabi Muhammad, tidak sepantasnya kita berlaku kasar. Orang kasar itu ya ora penak. Ora enek wong sing gelem nyedak. Dan kehadirannya tidak diharapkan. Orang yang punya lisan kasar, tabiat yang keras, kasar, itu tidak diharapkan kedatangannya. Tidak diharapkan kehadirannya. Ketika do nglumpuk tiba-tiba orang yang kasar datang, bubar dewe-dewe wis. Alasannya ya macam-macam. Selak ada ini, selak ada kebutuhan ini, pamit kemana. Itu intinya hanya ingin menghindar dari orang yang kasar itu. Kelemah lembutan itu mutlak karena rahmat dari Allah. Untuk meraih rahmat Allah itu harus diusahakan. Tidak cukup hanya berdoa saja, tidak cukup. Tapi harus merubah. Selamanya seseorang itu akan tetap kasar kalau dia tidak merubah atau tidak berkeinginan untuk merubah dari dalam dirinya. Allah tidak akan mungkin rubah kecuali orang itu mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya sendiri. Kalau tetap milih kasar, ya selamanya sampai mati dia akan berlaku kasar. Di dunia sudah dijauhkan dari rahmat Allah, sampai di hadapan Allah juga tidak mendapat rahmat dari Allah. Rugi. Kasar itu kan biasanya hanya untuk kepuasan hati saja, kepuasan hawa nafsu. Orang berkata kasar itu kan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan Nabi kita lembut, kenapa kita umatnya menjadi kasar? Nabi kita lembut, padahal beliau itu surganya sudah luar biasa, tidak ada yang melebihi kenikmatan surga beliau. Itu saja lembut. Nah kita ini surga urung jelas, hisab masih menagangkan, amal berantakan, termasuk bersikap kasar, berkata kasar, itu merupakan akhlak yang berantakan. Ya, maka kalau ingin mendapat rahmat dari Allah dunia dan akhirat, rubah sikapnya. Dari kasar menjadi lembut. Ya, ada lagi. Apakah hati yang lemah lembut itu pasti tunduk patuh dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya? Mohon dijelaskan. Kalau hati itu lemah lembut, ya,
apakah pasti tunduk patuh kepada Allah? Apakah pasti mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Kita lihat dulu. Karena Nabi kita kan berpesan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau menurut hadis Nabi ini, ada akhlak seorang hamba kepada Rabb-nya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ada sebagian orang yang tidak kasar, dia lembut, santun, tetapi kelembutannya itu tidak berdasarkan keimanan kepada Allah. Sekalipun dia bisa berucap yang lembut, santun, namun dia tidak punya akhlak kepada Allah. Dan juga seorang manusia selain harus punya akhlak kepada Allah, hubungannya hablum minallah, dia juga harus punya akhlak kepada dirinya sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mengiringi perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Ini kan akhlak terhadap dirinya sendiri. Karena biar bagaimanapun manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Tempat salah, tempat lupa. Namun orang yang beriman, dia akan terus mengiringi perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Ini berarti ada akhlak terhadap dirinya sendiri. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baik kepada sesama manusia, akhlak terhadap sesama, hablum minan nas. Nah, belum tentu orang yang berkata lembut itu otomatis tunduk pada Allah, itu belum tentu. Ada sebagian orang tutur katanya itu santun, perbuatannya itu tidak kasar, namun landasannya bukan karena iman kepada Allah. Maka berarti dia tidak tunduk patuh kepada Allah. Tapi orang yang beriman betul kepada Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia pasti akan patuh kepada Allah. Tunduk pada aturan Allah, tunduk pada aturan Rasulullah, termasuk dalam berucap. Nah sekarang ada sebagian orang ngaku beragama Islam, tetapi lesannya kasar. Orang ini berarti belum paham tentang keislaman, belum paham yang namanya iman. Ngaku Islam, ngaku iman, tapi lesannya kasar. Islamnya dipertanyakan, imannya dipertanyakan di sisi Allah. Saat dia berkata kasar saja, itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak totalitas beriman kepada Allah, tidak totalitas tunduk patuh kepada Allah saat dia berkata kasar. Nah sekarang jangan dibandingkan, perbandingan yang cacat. Lho kae pilih wong Islam ning lesannya kasar, atau pilih kafir ning lesane lembut. Itu perbandingan yang cacat. Harusnya membandingkan sesuatu itu yang seimbang. Pilih wong Islam lesannya lembut, atau pilih wong kafir lesannya lembut. Harusnya begitu. Nah, sekarang ini orang suka membanding-bandingkan. Ada lagi yang membuat perbandingan. Pilih pejabat muslim tapi korupsi,
atau pejabat kafir yang tidak korupsi. Itu perbandingan cacat. Kenapa tidak dibalik? Pejabat yang beragama Islam dan tidak korupsi, atau pejabat yang tidak beragama Islam tapi korupsi, pilih mana? Kok sukanya mengkerdilkan Islam gitu loh? Pilih pejabat beragama Islam tapi korupsi, atau pejabat non muslim tetapi tidak korupsi. Itu perbandingan cacat. Maka membandingkan sesuatu itu harus yang seimbang. Pilih muslim yang lembut lesannya atau kafir yang lembut lesannya. Kalau muslim yang lembut lesannya, kelembutan lesan itu berdasarkan keimanan kepada Allah. Tapi yang bukan muslim lembut lesannya, itu landasannya bukan iman kepada Allah. Ya, ada lagi.